Halo people sekalian, kali ini kita balik lagi ke tutorial, tapi bukan bahas tutorial. Kita bakalan bahas soal updatean terbaru dari Viking Rise. Update apa sajakah yang diupdate dalam part updatean terbaru hari ini? Mari kita mulai. Oke, jadi kali ini Viking Rise resmi mengadakan update terbaru dari gamenya. Part apa sajakah yang diupdate? Ya, salah satunya kita sudah bisa lihat di sini. Itu adalah penambahan hero. Jadi di sini ada hero baru dari kolaborasi, yaitu hero Rollo. Dan tata cara dapatnya nanti ada event tersendiri. Dan juga ada fitur baru, yaitu adalah fitur skin. Ya, jadi untuk beberapa hero tertentu sekarang sudah dilengkapi dengan skin. Contohnya hero Rollo ini, dan juga hero dari edisi sebelumnya, yaitu si Ragnar. Jadi Ragnar juga sekarang sudah ada skinnya. Skinnya ya kita bisa lihat dari yang awalnya jenggotan seperti ini berubah jadi agak lebih muda. Tapi kita bisa lihat di sini ada beberapa buff yang bisa didapatkan dari skinnya. Contoh di sini kalau misalkan di level maksimalnya ini kita mendapatkan beberapa buff tambahan dari peningkatan defense, damage yang diterima, HP dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini naiknya nggak signifikan banget karena 1,5%. Tapi kenyataannya seperti yang gue bilang, ini 1,5% dari total buff yang sebenarnya kalian sudah tumpuk dari awal game. Dan ini buff yang tertumpuk. Jadi ya jelas nanti bakalan akhirnya sakit juga. Apalagi tingkatkan damage ya. Tingkatkan damage bisa dapat 1% aja itu udah sangat berpengaruh. Karena tingkatkan damage ini dia lebih ke damage skill utamanya. Karena damage skill itu yang paling berpengaruh dalam hal tingkat kesakitan ya. Maksudnya damage untuk melukai para pasukan ya, damage skill itu yang paling berpengaruh. Salah satunya itu hero. Lalu juga di sini ada gift baru. Jadi sekarang ada frame yang dimana frame tersebut memiliki buff. Inilah buffnya dari shift gift. Jadi frame ini emas ya, dan dia memberikan kita bonus minus 2 jam untuk waktu pembangunan dan minus 2 jam untuk waktu reset. Buffnya itu aja sih sebenarnya. Dan menurut gua ya B aja, cuman buff kayak gini ya nggak berpengaruh besar, jadi menurut gua B aja. Tapi harga paketannya lumayan mahal ya, ini sekitar harga 300 ribuan. 300 ribu apa 600 ribu? 300 ribu ya, ini sekitar 300 ribuan. Silahkan kalau kalian minat ya silahkan beli aja. Lalu hal yang ditambahkan lagi selain itu ya seperti yang kita tahu, yaitu adalah skin. Jadi di sini ada skin barunya. Nah, penambahan skin ini, dan semua skinnya ya menurut gue sih keren sih, keren. Edisi skinnya lumayan keren, dari skin bangunannya ya sampai ke skin yang biasa. Di sini kalau kita lihat skin bangunannya sendiri, dia keren sih animasinya dan burningnya. Utamanya frame sih, gue pengen banget dapetin framenya karena menurut gue framenya
animasinya keren aja sih. Ini adalah prime versi untuk kita yang updatean, jadi kayak keren aja ketika munculnya set. Oke. Ini adalah paketan dari updatean terbaru dari skinnya juga ini. Dan yang jadi tolak ukur utama dari updatean kali ini sebenarnya ada di peningkatan beberapa skill ya. Peningkatan berapa skill dalam artian ada 15 skill atau 14 skill gitu ya yang diupdate dan di nerf. Apa aja itu? Mari kita cek satu-satu. Di sini skill yang di update dan sekarang diberi nerf atau di debuff itu ada beberapa skill. Skill pertama, skill epic, yaitu Broken Armor, yang dimana sebelumnya damage, faktor damage dari direct damage-nya itu sebesar 300 dan sekarang dinaikkan menjadi 350. Itu di Broken Armor-nya. Lalu skill yang kedua itu adalah First Strike. Ini adalah skill epic yang paling sering direkomendasikan dari kalian semua, dan berbahagialah karena skill First Strike ini sudah mengalami peningkatan. Yang awalnya rek yang didapatkan itu cuma 50, sekarang setelah diupdate reknya bisa sampai 75 rek per 1 detik selama 30 detik. Jadi peningkatannya sangat lumayan, dan buat kalian yang sudah memiliki First Strike bisa dilanjutkan ya sampai ya full bintang, dan jangan lupa level maksimal. Lalu skill yang ketiga, Halo of Sacrifice. Di sini peningkatannya lumayan besar ya. Jadi sebelumnya ada peluang 20% untuk meningkatkan basic attack-nya sebesar 30%. Itu sebelumnya, tapi sekarang ditingkatkan menjadi 75%. Jadi lumayan besar ya, utamanya untuk kalian hero infanteri. Halo of Sacrifice ini gua rekomendasikan juga buat kalian dari skill epic karena sudah ditingkatkan sampai 75% ya, lumayan banget sih. Ya sebenarnya masih bagusan Thor sih kan, tapi itu skill legendary ya. Nah ini skill epic, jadi bisa lah buat kalian. Lalu skill keempat yang dinaikkan juga itu adalah Containment. Containment itu skill epic juga, dan ini yang ditingkatkan adalah faktor damage-nya. Jadi direct damage-nya yang sebelumnya 400 sekarang jadi 600. Nomor 5 ada Dampened Spirit. Dampened Spirit ini lumayan ada peningkatan yang sangat signifikan ya. Yang pertama itu adalah sebelumnya dia ada peluang 50% untuk mengurangi reg musuh ya. Tapi sekarang tetap 50% pengurangan dengan peluang 50% itu. Yang awalnya tadi pengurangan rate target, tapi sekarang 50% kesempatan untuk memberikan direct damage sebesar 550 dan 15% untuk mengurangi rate target. Jadi peluangnya kan kalau sebelumnya dia Dependent Spirit itu murni untuk mengurangi rate dari musuh dengan peluang kesempatan 50%. Tapi setelah diupdate dia diberikan persentase yang baru, 50% kesempatan untuk memberikan direct damage sebesar 550 dan 15% kesempatan untuk mengurangi target. Ya jelas kalau yang sebelumnya orang-orang menggunakan Dependent Spirit ini untuk mengurangi rate musuh, sekarang sudah maaf ya, tingkat pengaktifannya sangat kecil karena di 15%. Mungkin untuk sebagian orang sudah mulai ditinggalkan yang ini, jadi gua nggak begitu rekomendasi. Tapi karena ada peningkatan di direct damage, boleh kak kalau misalkan butuh. Tapi kalau sekarang ya sudah tergantung kalian saja.
Terus skill ke-6 yang di update lagi, itu adalah disarmament. Jadi disarmament ini sebelumnya faktor direct damage-nya itu nggak ada, tapi kalau sekarang ada. Jadi sebelumnya itu setiap pasukan menyerang dengan counter attack, dia ada 20% kesempatan untuk menyebabkan target itu disarmament selama 1 detik dan menyebabkan buff slow selama 2 detik sebesar 20%. Nah, after di update nih ya, dia dapat tambahan. Jadi ketika pasukan itu menggunakan counter attack, dia ada 20% untuk memberikan direct damage sebesar 325 dan juga menyebabkan disarm kepada target selama 1 detik dan juga mengurangi speed up atau slow 20% selama 2 detik. Dan trigger up-nya ini bisa masing-masing 3 detik ya. Jadi semuanya bisa trigger up 3 detik. Kalau gue ngertinya sih gitu ya. Udahlah, intinya ini sekarang ada peningkatan, tapi menurut gue nggak begitu signifikan banget. Ya gimana kalian aja. Nah, gue suka nih yang ini nih, yang skill ke-7, Enrage. Enrage ini lumayan banget ya. Jadi ketika pasukan kalian ini before di update ya, menggunakan basic attack, maka ada 20% kesempatan untuk mendapatkan 100 reg ya. Tapi sekarang Enrage itu ditingkatkan. Ini bukan dikurangi tapi ditingkatkan. Jadi setelah memberikan basic attack, ada 20% kesempatan untuk memberikan direct damage sebesar 300 dan juga memulihkan 100 reg. Ya, ini ada penambahan direct damage-nya. Peluangnya tetap sama tapi ada penambahan. Kan lumayan bagi yang sudah menggunakan Enrage. Yang skill ke-8. Skill ke-8 itu yang kita lanjutkan, itu adalah Blessed Negation. Jadi Blessed Negation ini ada pengurangan dan ada peningkatannya. Sebelumnya reg yang dikurangi dari musuh itu 150. Tapi sekarang setiap 9 detik dia memberikan direct damage sebesar 700 ya, lumayan besar, dan menghilangkan debuff ya, menghilangkan buff di targetnya. Jadi semua buff yang ada di target itu dihilangkan, bukan debuff ya, buff yang di target itu dihilangkan dan mengurangi reg musuh itu 100. Lumayan. Jadi Blessed Negation ini sekarang sudah mulai ada peningkatan yang sangat lumayan. Jadi kalau kalian pengen menggunakan skill legendary ya Blessed Negation bisa lah. Daripada Dependent Spirit sih, menurut gue sih gitu. Daripada Dependent Spirit ya mendingan Blessed Negation. Tapi ya kembali lagi tergantung kebutuhan. Langsung selanjutnya ada Breaking Fire. Breaking Fire itu after damage-nya, after peningkatannya, astagfirullah, peningkatannya itu adalah setiap 10 detik sekarang menghilangkan semua debuff ya yang ada di pasukan, meningkatkan damage-nya sebesar 30% dan juga mengurangi damage counter attack yang diterima sebesar 30% selama 3 detik. Lanjut, itu adalah skill Enchant Pursuit. Enchant Pursuit nggak begitu banyak perubahan, hanya perubahan di damage faktornya. Jadi sebelumnya hanya 250, sekarang jadi 275. Nomor 11, Blow of Chaos. Blow of Chaos nggak ada perubahan signifikan, dia hanya peningkatan tertentu. Jadi sebelumnya direct damage itu hanya 900, sekarang ditingkatkan menjadi 1000 dan itu di trigger setiap 1 kali dalam 3 detik. Itu aja sih, nggak begitu banyak berubah. Nomor 12, Battle Hymn. Battle Hymn juga ada peningkatan, dan itu peningkatan yang ada di
direct factor damage-nya, yaitu sebelumnya 750 sekarang jadi 850. Dan triggernya itu aktifnya 1 kali dalam setiap 5 detik. Nomor 13, Rapid Attack. Rapid Attack juga sama, peningkatannya ada di direct factor damage-nya, itu 600 naik jadi 650. Dan aktif triggernya setiap 1 kali dalam 5 detik. Nomor 14, skill yang paling sering gua pakai dan pernah gua review dan gua gunakan untuk archer sebenarnya ya. Di sini yaitu adalah Desert by Fate. Desert by Fate ini peningkatannya 10%. Wow. Jadi kemarin itu peningkatannya adalah 40% selama 30 detik, tapi sekarang menjadi 50% selama 30 detik. Wow. Itu adalah peningkatan yang luar biasa untuk 30 detik pertama. Ini adalah basic attack yang ditingkatkan. Jadi buat gua ya semakin full senyum aja buat gua. Walaupun sebenarnya basic attack itu adalah keahlian dari infanteri, tapi nggak masalah. Oke, skill ke-15 yang diupdate dan dikurangi adalah Lucky Trick. Lucky Trick itu nggak ada perubahan signifikan, dia hanya perubahan di damage faktornya. Dari sebelumnya 350 menjadi 450. Itu semua adalah skill-skill yang mendapatkan update dan mendapatkan sedikit pengurangan juga. Jadi tinggal kalian bagaimana pendapat kalian tentang skill-skill yang terkena update atau skill-skill yang terkena pengurangan. Kalian bagaimana? Apakah ada perubahan dari skill deck kalian atau tidak? Oke, itu aja yang bisa gue bagi kali ini. Sisanya ya tunggu konten selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya yang belum tahu. Salam Vaiki, bye.